Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Cintia Puspasetri dengan NIM 2006091007 dari kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video mengenai pemberian konseling kepada Ibu Nifas. Selamat menyaksikan. Permisi. Iya, sebentar. Swastiastu, Bu Bidan. Swastiastu, silakan duduk dulu ya. Bu Bidan. Ibu ini bukan yang 2 minggu lalu melahirkan di RS Ibu nggih? Nggih, Bu Bidan. Ya oke, nggih. Bagaimana kabar Ibu sama kabar bayinya nih gimana? Asungkara sehat nih kebaik saya di rumah, Bu. Tapi hari ini saya mau konsultasi nih ke Bu Bidan. Oh, kenten. Ya, sebenarnya sehat bayinya Ibu nggih. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya nih Kit ya nganggo face shield sama dia pakai sop tangan dulu nggih karena situasi seperti ini. Nggih, Bu Bidan, kenapa? Ya, semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Baik, sebelumnya Ibu, saya mau catat data diri Ibu dong ya. Ibu atas nama siapa Ibu? Tiang atas nama Rani Artaningsih. Oke, Ibu dari mana nih Dari asalnya? Andorra nih ke Bu Bidan. Oke, Ibu enten konsultasi napi, Ibu silakan diceritakan manten ya. Untuk keserahasiaan Ibu saya bisa jamin. Semoga saya bisa memberikan solusi kepada Ibu ya. Nggih, Bu Bidan. Terima kasih banyak. Jadi saya sedang mengalami kegelisahan di Bu Bidan. Waktu hari pertama setelah melahirkan normal saya masih merasakan sakit, maaf di bagian bawah Bu Bidan. Oke. Namun setelah 2 harinya saya sudah biasa, bisa jalan normal meskipun ada sedikit nyeri-nyeri tapi tidak mengganggu. Nah, sekitar 5 atau 6 harian itulah, lewat itu kok rasanya ada yang aneh. Setelah sakitnya mendingan di bawah, namun saya merasakan rambut saya rontok keras sekali Bu Bidan. Jangankan disisir saat keramas, dirapikan pakai tangan saja rasanya rontok sekali Bu Bidan. Awalnya sih saya biasa saja Bu Bidan, tapi lama-kelamaan rontoknya makin banyak. Kira-kira ada pantangan makanan nggak Bu Bidan untuk ibu habis melahirkan? Saya takut saya salah makan sampai begini dan takutnya anak saya juga terkena pengaruhnya nih ke dumun ya Bu Bidan. Oh, jadi Ibu mengalami rontok yang parah nih selama seminggu belakangan ini? Enggak Bu Bidan, saya takut sekali terjadi apa-apa. Oh, gitu. Kenapa Ibu? Ya, tenang dumun. Sebelumnya saya mau tanya beberapa hal. Selain rontok, Ibu mengalami apa saja nih setelah melahirkan? Seperti itu saja Bu Bidan, tapi hal itu sepertinya berdampak juga pada diri saya. Belakangan ini saya terlalu memikirkan kerontokan rambut yang parah ini sampai-sampai mungkin secara tidak langsung saya merasa stres. Terus itu menyebabkan wajah saya makin gelap, berjerawat, Ya. ngerasa kayak saya tuh down banget Bu Bidan. Oh, enten Ibu. Tapi selama beberapa hari belakangan ini Ibu pernah mengkonsumsi obat? Belum nih ke Bu Bidan, saya takut kalau saya minum obat-obatan, takutnya ada efek negatif bagi saya dan bayi saya Bu Bidan. Oke, bagus sekali Ibu nggih. Asungkara semuanya sehat. Kalau boleh saya tahu, Ibu dalamnya kenapa Ibu nggih? Boleh diceritakan? Begini Bu Bidan, saya pikirnya sih, mungkin karena saya capek begadang, kadang-kadang saya sedih sekali, kadang-kadang saya suka kesel, pengen sendirian, kecapean terus gitu. Kadang kan saya merasa khawatir banget sama anak saya, sampai kadang-kadang terbawa suasana jadi emosi. Kadang kalau anak saya rewel tuh, saya suka ngerasa kok saya nggak bisa nenangin anak saya sendiri sih gitu. Saya bingung, mungkin nggak ini bawaan bayi ya Bu Bidan. Nah, berarti selama beberapa hari ini sekitar ada 2 mingguan Ibu merasa ada gangguan. Selain pada fisik, Ibu juga pada psikologis Ibu. Ibu sebelum hamil itu mukanya lebih berseri, lebih bersih. Terus setelah melahirkan malah berjerawat, malah kusam. Dan selain itu juga emosi Ibu terganggu. Bukan cuma emosi karena marah-marah aja, tapi kadang sedih, kadang khawatir. Kenten Ibu nggih? Nggih Bu Bidan, itu dah yang saya alami beberapa hari ini. Begini Bu nggih, jadi saat wanita itu mengalami kehamilan, dia dipengaruhi oleh namanya hormon.
Nah, saat hamil hormon itu meningkat ya, sangat tinggi. Saat si hormon itu sangat tinggi, jadi dia mempengaruhi produksi atau pertumbuhan rambut. Jadi kalau misalkan ibu pas hamil jarang banget rontoknya, kadang sampai nggak ada banget rontok gitu. Kadang-kadang banyak kok ibu-ibu hamil yang baru di awal-awal kehamilan rambutnya tuh makin tebal karena banyak yang tumbuh. Tapi karena kebalikannya, saat melahirkan otomatis hormonnya itu turun drastis, ada di bawah sekali. Nah, itu pun yang mempengaruhi rambut ibu jadi banyak rontok, disisir sedikit aja rontok gitu ya. Kalau ibu mau tahu, nama hormonnya itu hormon estrogen. Tapi ibu nggak usah khawatir ibu, soalnya selama beberapa bulan mungkin ya, di bawah 1 tahun lah, bisa kembali lagi rambut ibu seperti sebelum hamil gitu. Nah, kayak yang sudah saya bilang barusan, mungkin tanpa ibu sadari sebenarnya rambut ibu tuh semenjak hamil makin banyak tumbuhnya rambutnya, makin tebal tumbuhnya rambutnya kan ya. Tapi setelah melahirkan ya rontok lagi. Banyak sekali ibu-ibu hamil yang seperti itu. Tapi ibu jangan khawatir, selain bisa kembali lagi seperti sebelum hamil, ibu nggak akan sampai botak kok, sampai mungkin rontoknya akan beberapa bulan tapi nggak sampai botak. Nah, kalau untuk masalah wajah ibu yang tiba-tiba kusam, tiba-tiba berjerawat, itu memang benar sekali ibu. Tapi selain stres, seperti yang sudah saya bilang tadi, namanya kehamilan dan proses wanita itu pasti selalu dipengaruhi oleh namanya hormon. Ya, ibu tuh ngerasa stres, terus ya, beradaptasi menjadi orang tua baru, kadang sering begadang ya karena anaknya, memang bikin kulit kita jadi kusam, kulit kita jadi berjerawat. Banyak sekali kok ibu-ibu yang seperti itu, tapi bisa diatasi. Oke, enten Bu Bidan. Tapi bentenkah solusi untuk saya agar saya bisa mengurangi hal ini? Mungkin obat Bu Bidan. Kalau dari Bu Bidan, saya percaya pasti obat-obatannya aman. Nah, kalau masalah Niki itu tidak perlu menggunakan obat ibunya, karena ini merupakan kondisi umum yang terjadi setelah ibu hamil melahirkan. Jadi ini nggak perlu obat. Jadi ibu bisa istirahat yang cukup saja, itu bisa juga melakukan perawatan dari luar. Kalau boleh tahu perawatan apa nih ke Bu Bidan? Ya, mungkin ada perawatan wajah, perawatan badan, tapi usahakan jangan menggunakan bahan kimia ya. Pakai yang alami-alami saja di bagian muka, di bagian badan juga. Oh, kenten Bu Bidan. Baik, saya paham sekali karena saya sebelum hamil juga sering melakukan perawatan wajah, perawatan rambut dan badan dengan menggunakan bahan alami Bu Bidan. Namun untuk emosi saya tidak stabil Nike, solusinya napi ya Bu Bidan? Nah, untuk emosi ibu yang tidak stabil, saya mau menanyakan beberapa hal ibu nge. Jadi selama ibu merasakan emosi yang naik turun, tidak stabil itu, apakah ibu pernah sampai nggak pengen gendong anak gitu, nggak pengen ngajak anaknya gitu, gimana ibu? Kalau sampai sekarang sih tidak Bu Bidan. Semoga saja tidak sampai begitu. Namun saya bingung kenapa saya sampai menangis melihat diri saya ataupun bayi saya. Saya terkadang juga sangat emosi, tapi untung suami saya bisa menolong saya dan menenangkan saya. Oh, Kenter. Kalau begitu hari ini bagaimana kondisi emosi ibu? Apakah masih naik turun, masih tidak stabil ibu? Kalau hari ini tidak sesering dulu nih ke Bu Bidan perubahan emosi saya. Tapi sejak kemarin sih sebelumnya lebih sering berubah emosi Bu Bidan. Baik ibu, jadi selama beberapa hari belakangan ini ibu sering merasa down ya. Jadi hal itu bisa dikarenakan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ibu memang sedang capek, sedang stres ya. Seperti saya bilang tadi, ibu sedang beradaptasi menjadi orang tua baru. Nah, kalau kemungkinan kedua itu di kebidanan atau di istilah medisnya, jika ada stres atau emosi yang tidak stabil selama 3-5 hari berturut-turut, itu artinya ibu terkena baby blues. Tapi ibu nggak perlu khawatir, nggak perlu kaget. Ini bukan penyakit, bukan virus atau bakteri atau semacamnya. Ini adalah kondisi umum pasca melahirkan. Ini adalah suatu bentuk depresi ibu melahirkan ibu. Jadi di dunia ini ada sebanyak 80% ibu setelah melahirkan atau istilahnya ibu nifas itu mengalami yang namanya baby blues. Sebenarnya sih ini kebanyakan dialami kalau parah ibu ya, biasanya orang tua yang belum siap punya anak. Tapi ibu nggak perlu khawatir, setelah saya melihat ibu datang ke sini untuk konsultasi, saya yakin ibu sudah sangat siap untuk menjadi orang tua, karena ibu pasti ngerasa khawatir sama anak ibu, bayi ibu, takutnya terjadi apa-apa karena ibu sendiri. Kalau ini sih kebanyakan ibu-ibu di dunia itu mengalami baby blues karena dia ngerasa kaget gitu bu ya, karena ngerasa kaget, karena mungkin ngerasa stres, karena capek juga.
Jadi untuk solusinya seperti biasa, penyebab stres dan capek itu ya karena kelelahan, karena capek begadang. Jadi ibu bisa istirahat yang cukup, bisa sambil refreshing juga sama bayi ibu. Dan yang paling penting, faktor penting itu adalah komunikasi sama keluarga, kerjasama sama keluarga ibu. Ibu bisa minta tolong sama bapak atau suaminya ibu buat bantu jaga anaknya di saat-saat ibu pengen istirahat gitu. Kalau misalkan mungkin pas bayinya minta mungkin menyusui baru ibu bangun gitu. Biasanya kan bayi-bayi baru lahir itu nggak terlalu banyak kegiatan, paling-paling bangun cuma untuk nyusu aja gitu ibu. Ya pokoknya solusi terpenting di kasus ibu ini yang namanya baby blues itu cuma bisa istirahat saja cukup, kerjasama sama keluarga, komunikasi itu sangat penting sekali ibu ya. Jangan sampai ibu memendam sendiri dan itu bisa buat emosi ibu menumpuk dan bisa keluarnya tuh membahayakan orang lain, bahkan ibu sendiri. Tapi kalau misalkan ibu masih mengalami baby blues ini dan seterusnya nggak hilang-hilang, bahkan sampai berlebihan gitu ibu ya, sampai parah, ibu bisa menghubungi psikiater atau ibu bisa ke psikiater langsung gitu ya. Nggih Ibu Bidan, suksma banget. Terima kasih banyak atas konseling yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya pastikan akan menuruti semua arahan Ibu. Nggih, terima kasih kembali nggih Ibu cantik. Tapi boleh nggak saya minta Ibu buat mengulang kembali apa yang sudah saya kasih tadi, konseling yang sudah saya kasih tadi ya? Tentu saja Ibu Bidan, saya datang ke sini untuk berkonsultasi masalah rambut saya rontok, wajah saya berubah, sampai emosi saya tidak stabil. Dari semua itu penyebabnya adalah hormon yang mempengaruhi kehamilan. Kata Ibu Bidan tadi, kali ini saya tidak membutuhkan obat sama sekali. Saya bisa melakukan perawatan rambut, wajah, dan badan. Untuk emosi saya tentunya harus membagi tugas dengan suami saya. Intinya saya hanya butuh beristirahat yang cukup dan pelan-pelan beradaptasi dengan suasana baru saya sebagai orang tua. Ibu sudah sangat bagus sekali. Semoga Ibu selalu lancar ya. Pelan-pelan aja Ibu, nggak perlu ditekan sekali situasinya. Nikmati saja namanya proses Ibu setelah melahirkan. Terus untuk informasi lebih lanjut, Ibu bisa cari informasi di sosial media, di Google, di YouTube ya. Ibu bisa cari untuk Ibu Nifas Ibu ya. Makin nuwun saya coba carikan. Kalau Ibu lagi nggak mood untuk baca, Ibu bisa sambil nonton Ibu ya. Seperti ini banyak sekali, ada dari dokter-dokter, sudah banyak sekali Ibu ya. Iya Bu Bidan. Bu Bidan, kalau saya ingin menghubungi Ibu bisa ya Bu Bidan? Oh bisa Ibu, Ibu bisa menghubungi saya via WhatsApp saja ya. Di kartu nama saya sudah ada nomor HP untuk di WhatsAppnya ya. Terima kasih Bu Bidan. Baik Ibu Bidan, terima kasih banyak atas bantuan ini ke Bu Bidan. Kalau boleh tahu Niki berapa nih Bu? Nggak usah Ibu, nggak perlu Niki. Saya anggap aja saya lagi berbagi informasi. Saya juga mau nolong Ibu. Waktu ini juga saya menangani persalinan Ibu di rumah sakit, jadi nggak usah dibayar lah Ibu ya. Aduh, terima kasih banyak Bu Bidan. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Bidan. Saya tidak tegaan meninggalkan anak saya di rumah. Pamit ya Bu Bidan. Silakan, kasihan bayinya di rumah nunggu ya. Niki saya antar, silakan.